Sekarang pertanyaan saya, di mana di dalam Alkitab Yesua HaMasyiah mendapat gelar Al-Amin? Coba Bang Lugas sebutkan. Karena kalau melihat Amsal 8 ayat 22 dan Wahyu 14 ayat keberapa tadi, Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas selanjutnya tentang nandar. Jadi nandar ini seperti biasa spesialis klaim-klaim ayat Alkitab untuk nabinya yang selalu dipaksakan dan keluar dari konteks. Dan memang untuk nandar ini saya sudah membuatkan beberapa videonya ya. Silahkan nonton di playlist ini, cek aja. Mungkin teman-teman belum nonton dan kali aja mau belajar dari kegagalan nandar dalam mengklaim ayat-ayat Alkitab bagi nabinya. Kali ini yang diklaim adalah Amsal pasal 8 ayat 22 dan juga Wahyu pasal 14. Yang mana ia mengatakan bahwa ayat-ayat ini menunjuk kepada nabinya yang adalah Al-Amin katanya. Tapi kita akan langsung aja cek ke videonya dan supaya kita lebih mengerti lebih dalam lagi ya guys. Sekarang pertanyaan saya, di mana di dalam Alkitab Yesua HaMasyiah mendapat gelar Al-Amin? Coba Bang Lugas sebutkan. Karena kalau melihat Amsal 8 ayat 22 dan Wahyu 14 ayat keberapa tadi, Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin. Terima kasih. Di sini dengan PD-nya, Nandar mengatakan Amsal 8 ayat 22 dan juga Wahyu pasal 14 itu menunjukkan bahwa nabinya adalah Al-Amin. Nggak tahu dia minum obat apa kok sepede itu guys. Tapi kita akan bahas aja langsung ke ayatnya. Benarkah ayat itu cocok untuk nabinya atau justru menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Sebenarnya mengutip Amsal 8 ayat 22 itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena akan menunjukkan konsekuensi logis yang berlawanan. Kenapa? Karena Muhammad pada akhirnya adalah Tuhannya nandar. Karena ayat-ayat dalam Amsal 8 ayat 22 dan juga dalam Wahyu 14 itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan atau ketuhanan seseorang begitu. Oke, kita lihat ya. Dalam Amsal 8 ayat 22 dikatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Segala sesuatu sebelum jadi sudah ada, permulaan pekerjaannya sudah ada. Aku, yaitu siapa? Sebenarnya di sini menunjuk pada Yesus, tapi menurut Nandar ini menunjuk kepada nabinya Nandar. Benarkah? Apakah nabinya Nandar sudah ada sebelum permulaan segala sesuatunya? Dia sudah ada. Ya berarti dia Tuhan dong. Gimana sih Nandar? Ya jelas ini bukan untuk nabinya Nandar. Dikatakan sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Perbuatan yang paling pertama itu nabinya Nandar, benarkah? Ya enggak dong. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Ini menunjukkan kekekalan dari orang yang disebutkan dalam ini. Lalu apakah nabinya Nandar kekal? Sebelum bumi ada dia sudah ada? Ya enggak. Makanya saya bilang kalau kutip ayat ini ya berarti konsekuensinya Nandar mengangkat nabinya jadi Tuhan. Dan ini tentunya semua orang Islam tidak setuju. Karena setahu saya Tuhannya Islam itu adalah Allah, bukan Muhammad. Muhammad adalah nabinya. Begitu loh Mas Nandar. Mas Nandar kutip ayat ini bertentangan sendiri dengan syahadatnya Mas Nandar. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah Rasulullah, kan gitu. 24, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sudah ada. Orang ini harus sudah ada sebelum samudera raya ada. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Karena ini adalah kalimat atau kitab puisi. Jadi ini harus dipahami tidak secara literal. Ini harus dipahami dengan baik bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sudah ada dalam kekekalan. Dan kalau ini menunjukkan kekekalan segala sesuatu belum ada tapi pribadinya sudah ada, lalu apakah nabinya Nandar sudah ada? Ya belum. Kalau mengenai permulaan pekerjaan atau mengenai ciptaan kita bisa paham dalam hal ini. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar siapa? Ya jelas menurut gambar Tuhan yang disebutkan di sini sebagai permulaan dari pekerjaannya.
Jadi sesungguhnya lebih tepat kalau dikatakan bahwa manusia ini sebenarnya mengikuti model atau tipe yang sudah ada sebelumnya, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang adalah pencipta dan dia menjadi model ketika manusia nanti akan diciptakan. Ketika manusia ada di dunia ini dan sudah rusak, maka manusia yang rusak ini harus mengikuti Yesus sebagai awal permulaan ciptaan, sebagai model yang benar seperti apa yang Tuhan atau Allah Bapa mau. Paham ya sampai sini ya? Tapi ayat ini menunjukkan ketuhanan Yesus sebenarnya. Karena ternyata Yesus ada kekal sebelum segala sesuatunya ada. Dan kalau ayat ini kutip berarti Mas Nandar sedang blunder. Karena dia mengutip ayat yang seharusnya untuk Tuhan itu sendiri. Nabinya Tuhan. Enggak kan? Amsal 8 ayat 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Perhatikan situ. Berarti orang ini sudah harus ada sebelum segala sesuatu ada. 27. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika menciptakan langit, aku di sana. Berarti dia mencipta bersama-sama dengan Allah. Ketika ia menetapkan awan di atas mata air samudera yang meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain di hadapannya. Aku bermain di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Wow, orang yang disebut dalam ayat ini ternyata dia harus sudah lahir sebelum segala sesuatu ada. Ternyata dia sudah harus ada dalam kekekalan. Dan ternyata dia adalah anak kesayangan Allah. Dan ternyata dia beserta dengan Allah menciptakan segala sesuatu. Hai Nandar, benarkah ini Nabi Anda? Ya bukan, ini Yesus Kristus. Kalau Anda baca dalam Yohanes 1 ayat 1, itu sampai 3, jelas dikatakan bahwa Yesus yang adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menciptakan segala sesuatu. Tanpa firman itu nggak bisa tercipta segala sesuatu. Ayat ini justru nyambung dengan Yohanes tadi. Karena di sini penulis sendiri mengatakan bahwa dia, aku, atau Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Lahir sebelum segala sesuatu ada. Dan juga dia mencipta bersama-sama dengan Allah. Paham ya Ndar ya? Itulah kenapa jangan suka kutip ayat sembarangan. Kamu yang kepusingan sendiri dengan konsekuensi logis yang harus Anda tanggung. Anda sekarang sedang mengangkat Nabi Anda menjadi Tuhan. Dan saya rasa semua orang muslim gak setuju tentang itu. Nandar, jangan bikin aliran baru di agama Ndar. Selanjutnya ayat yang dikutip adalah di dalam Wahyu pasal 14. Katanya itu menunjukkan tentang nabinya yang adalah Al-Amin. Benarkah demikian? Mari kita cek. Dalam Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Anak domba? Apakah Muhammad atau nabinya Nandar itu anak domba? Kan bukan. Kalian suka ngejek anak domba. Padahal anak domba di sini sebenarnya Yesus yang adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bahkan dikatakan di sini, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Namanya siapa? Nama anak domba Allah ini? Ya Yesus itu sendiri. Dan nama Bapa siapa? Allah Bapa. Kalau sampai sini kita lihat, jelaslah ini menunjuk kepada Yesus itu. Dan orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus akan tertulis di dahinya namanya dan nama Allah Bapa. Bukan menunjuk tentang Muhammad. Paham ya? Paham banget nih ya. Harusnya dong, malu dong Nandar kutip-kutip ayat yang model gini. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus, bukan iman kepada nabinya Nandar. Jelas yang diomongin Nandar itu omong kosong semua. Wahyu 14 ayat 14, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu siapa anak manusia yang turun dari awan ini? Ya jelas ini adalah Yesus Kristus. Sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa Amsal 8 ayat 22 dan juga Wahyu pasal 14 ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang adalah kekal,
yang adalah anak Allah, yang mana menyelamatkan manusia sebagai anak domba Allah, yang telah ada sebelum dunia ini dijadikan dan akan terus ada sekalipun dunia ini sudah hancur. Ini menunjukkan kekekalan dari Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Mas Nandar, kalau kutip ayat ini, sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda sedang mengangkat nabi Anda menjadi Tuhan. Dan itu jelas keliru bagi Anda sendiri kan. Saya rasa ini harus ditarik dari statement Anda mengatakan bahwa ini adalah untuk nabi Anda. Karena kalau tidak, konsekuensi ini akan membuat Anda pusing sendiri. Terima kasih untuk mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Dan Luis Prasetyo sini. God be with you all.